Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan terpuruk di kursi di aula besar yang luas saat dia mendengarkan Sun Er memberitahunya tentang situasi Punch Gate setelah dia pergi. Kadang-kadang, dia akan meregangkan pinggangnya yang malas dan menguap lebar. Sikap malasnya menyebabkan Sun Er menghentikan pidatonya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana luka Hujia? Xiao Yan tersenyum dan mengajukan pertanyaan padanya. Semangatnya sedikit terangkat ketika dia melihat Sun Er tak berdaya berhenti berbicara. Cederanya cukup serius kali ini. Namun, dengan pil obat yang telah Anda saring, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Terlebih lagi, dari tampang fluktuasi nafasnya, tampaknya ada jejak samar dari dirinya yang akan menembus bintang 9 Dadoushi. Sun Er tersenyum dan menjawab. Sok melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengangguk sedikit. Bakat pelatihan Hujia dan Wu Hao termasuk dalam kategori yang sangat baik. Jika Xiao Yan tidak mendukung dirinya sendiri dengan banyak ramuan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengungguli mereka secepat ini. Apakah dunia luar menjadi sedikit lebih tenang selama 2 hari ini? Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pahit dan bertanya sambil mengangkat cangkir teh di sisinya untuk menyesap dangkal. 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mengalahkan Bai Cheng di arena pertarungan saat itu. Xiao Yan pada dasarnya tinggal di dalam rumah tanpa melangkah keluar selama 2 hari ini. Salah satu alasannya adalah karena pertempuran itu telah menghabiskan jiwanya, sementara yang lain adalah karena dia telah mengalahkan Bai Cheng dan melompat menjadi ahli di peringkat kuat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di peringkat kuat di Akademi Dalam, sang pemenang akan bisa menggantikan peringkat pecundang di peringkat kuat. Bai Cheng berada di peringkat 34 di peringkat kuat sekarang. Xiao Yan telah mengalahkannya. Dia telah terlempar dan menjadi ahli dalam peringkat kuat menempati posisi ini. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di peringkat kuat di Akademi Dalam, sang pemenang akan bisa menggantikan peringkat pecundang di peringkat kuat. Bai Cheng berada di peringkat 34 di peringkat kuat sekarang. Xiao Yan telah mengalahkannya. Dia telah terlempar dan menjadi ahli dalam peringkat kuat menempati posisi ini. 34. Hasil ini mungkin tidak tampak dekat ke depan, tapi di Akademi Dalam di mana bakat sebanyak awan, itu cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Pada peringkat kuat seseorang akan menjalani pertarungan yang sangat sulit setiap kali peringkat seseorang meningkat 1. Meskipun sangat sulit untuk melompat menjadi ahli di peringkat kuat, perlakuan yang bagus sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang memiliki mata merah karena iri. Menurut apa yang diketahui Xiao Yan, peringkat ke-34 di peringkat kuat ini akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari Akademi Dalam setiap bulan. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak kekurangan energi api untuk disia-siakan dengan bebas karena penjualan pil obat, ini adalah hadiah yang sangat kaya di mata orang lain. Selama seseorang naik peringkat kecil di peringkat kuat, perlakuan yang dia terima akan jauh lebih kaya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mulai muncul berturut-turut setelah Xiao Yan mengalahkan Bai Cheng, yang menduduki peringkat ke-34 di peringkat kuat. Tumpukan surat tantangan dikirim ke Punch Gate satu demi satu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan di arena pertarungan sangat kuat saat itu, kekuatannya hanyalah 1 bintang Douling, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin tidak terlalu sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pil kekuatan naga kedua untuk dikonsumsi. Alasan Xiao Yan tidak meninggalkan rumah sebagian karena tumpukan surat tantangan membuatnya sakit kepala. Dia memberi dunia luar alasan untuk berhenti berkelahi karena dia sedang memulihkan diri. Ini menyebabkan orang-orang yang ingin meminjam Xiao Yan sebagai pedal mengangkat posisi mereka untuk melihat tanpa daya dengan putus asa. Lagi pula, Akademi Dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka berhak menolak tantangan orang lain. Apalagi mereka tidak akan memiliki beban apapun. Hehehe, ada lebih banyak orang yang ingin menantangmu dibandingkan kemarin. Saya pikir selama Xiao Yan GG berjalan keluar dari Punch Gate, saya khawatir akan segera ada 7 hingga 8 orang yang memberikan tantangan kepada Anda.
Sun Er menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa posisi seorang ahli di peringkat kuat ini akan memberinya banyak masalah. Dia melihat bahwa Lin Xiuya dan yang lainnya tampak diingat setiap hari. Mereka sama sekali tidak mirip dengan dia yang sangat terpukul oleh surat-surat tantangan ini. Xiao Yan mengeluh di dalam hatinya. Namun, dia telah melupakan peringatan penting. Berapa banyak orang di akademi dalam yang berani menantang Lin Xiuya dan yang lainnya memberikan kekuatan mereka. Perlakuan yang dia terima dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa dalam keseluruhan peringkat kuat. Xiao Yan berbaring di kursi dengan perasaan bosan. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu kapan Grand Competition akan dimulai. Hahaha. Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar berhasil menembus kelas Dowling setelah tidak melihatmu selama 2 bulan. Apalagi, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng. Berita ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak benar-benar berani mempercayainya ketika saya mendengar ini dari dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Pintu depan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan suara yang akrab ditransmisikan ke dalam rumah. Sosok Lin Yan segera masuk. Xiao Yan kaget saat mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang berjalan masuk dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, sebenarnya Senior Lin Yan, apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda? Berkat cairan obatmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan. Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dia dengan sembarangan mencari kursi untuk diduduki. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan kecenderungan menghilang sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan cerah beberapa bulan lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit kurang panas setelah menghilangkan racun api. Ada benang tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, ternyata kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Cek, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dowling. Kecepatan latihanmu ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lin Yan tidak bisa menahan nafas. Tatapannya dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan saat dia merasakan aura di dalam tubuh Xiao Yan yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan melambai ke Sun Er, yang terakhir segera dan dengan patuh mengambil teh dari satu sisi dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Hehehe. Kudengar Junior Sun Er bahkan tidak menatap Liu Qing di arena pertarungan. Sekarang, bagaimanapun, dia membawakan teh untukku. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa keahlian. Lin Yan buru-buru menerima teh dan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Yang terakhir mampu bermitra dengan wanita luar biasa yang hanya patuh padanya. Keterampilan ini benar-benar menyebabkan Lin Yan merasakan kekaguman. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Yan ini mungkin tidak pemarah setelah mengeluarkan racun api, tetapi tampaknya mulutnya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Saya juga telah mendengar tentang masalah di dalam fitting arena. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar berkonflik dengan Liu Qing. Orang itu bukan orang biasa. Senyum Lin Yan menarik sedikit saat dia berbicara dengan agak serius. Siapa di antara 10 besar peringkat kuat yang merupakan orang biasa? Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatannya saat ini hanyalah 1 bintang Dowling, dia tidak terlalu takut pada Liu Qing dan yang lainnya setelah melewati ambang batas yang sangat besar itu. Jika di masa lalu ketika Xiao Yan hanyalah seorang dadoushi, dia akan bertahan dan tidak akan bertabrakan langsung dengan Bai Cheng meskipun dia memiliki kartu truf seperti Engri Buddha Lotus Flame. Ini karena dia tahu bahwa jarak antara 2 kelas sangat besar. Bahkan jika dia memiliki teknik Dou yang kuat, kemungkinan dia akan berakhir dalam kesulitan jika dia gagal mengalahkan lawannya dengan serangannya. Itu sangat berbeda sekarang. Dia saat ini telah maju ke kelas Dowling. Meskipun dia memiliki celah di banyak level jika dibandingkan dengan Liu Qing, yang berada di puncak kelas Dowling, kemungkinan Liu Qing hanya akan hampir menang dalam pertarungan antara keduanya. Ini adalah celah antar kelas. Lin Yan terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak peduli. Dia segera tersenyum dan berkata, betapa berani. Sangat sulit bagi siapapun untuk melihat Anda bocah nakal. Saya pikir Anda harus memiliki modal tersembunyi agar Anda menjadi sombong ini. Saya sangat khawatir. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlibat dalam topik ini. Sebaliknya,
Dia merenung sejenak sebelum berkata, apakah senior Lin Xiao tahu kapan yang disebut kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai? Oh, hehehe. Sekarang setelah Anda memiliki nama di peringkat kuat, kompetisi besar ini benar-benar ada hubungannya dengan Anda. Lin Yan tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, menghitung waktu, kompetisi besar ini harus dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki niat untuk mencapai 10 besar. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia berkata dengan lembut, aku ingin tahu pangkat apa yang dimiliki Lin King. Senyum Lin Yan menjadi kusam. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengulurkan 3 jarinya. Ketiga, Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Liu Qing ini sebenarnya melebihi harapannya. Yang kedua adalah Lin Xiuya. Yang keempat adalah Yan Hao. Posisi kelima hingga ke-8 adalah orang-orang terkenal di Inner Academy. Adapun saya bergerak bolak-balik antara ke-9 dan ke-10. Tentu saja, itu peringkat di masa lalu. Sekarang racun api di tubuh saya telah benar-benar dikeluarkan. Kekuatan saya meningkat cukup banyak. Jika kami mendapat peringkat lagi, saya yakin saya akan bisa masuk ke 6 besar. Lin Yan tertawa saat menjelaskan situasinya. Lin Xiuya sebenarnya yang kedua. Kejutan terlihat di wajah Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa peringkat Lin Xiuya sebenarnya 1 langkah lebih tinggi dari peringkat Liu Qing. Namun, dia juga merasa lega saat dia berpikir di dalam hatinya. Saat itu, Lin Xiuya masih melompat-lompat dengan hidup setelah menerima pukulan dari Snow Demon Sky Apes yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam di pegunungan yang dalam. Jika itu adalah orang lain di puncak kelas Dowling, kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Orang ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Jangan meremehkan Lin Xiuya. Orang ini hampir melatih afinitas anginnya Douqi sampai mencapai puncaknya. Apalagi dia memiliki background yang cukup bagus. Teknik Qi dan keterampilan Dou yang dia latih tidak diragukan lagi adalah kelas tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Lin Yan berbicara dengan serius. Bahkan orang yang sombong seperti dia masih mengagumi nama ini. Dari sini, cukup untuk melihat kekuatan Lin Xiuya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah melihat pertempuran antara Lin Xiuya dan Snow Demon Sky Ape, Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan orang yang begitu kuat. Dia merenung sedikit di dalam hatinya sebelum tiba-tiba tertawa. Ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang pertama? Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya pertanyaan acak. Namun, setelah mereka meninggalkan mulutnya, tangan Lin Yan di depannya tiba-tiba menegang. Sedikit ketakutan melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tetapi gagal menyebutkan nama yang ditakuti murid-murid yang lebih tua seperti harimau. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Dia segera merajut alisnya sedikit, dan jantungnya mulai bergerak sedikit. Sejak dia berkenalan dengan Lin Yan, orang yang sombong ini tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Dia hanya merasakan kekaguman pada kekuatan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya saat menghadapi mereka. Namun, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut pada mereka. Sekarang, di sisi lain, Lin Yan ini yang terkenal sombong dan liar di akademi dalam telah turun ke dalam keheningan dan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menyebutkan orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat. Ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa menjaga ketenangan hati. Hehehe, saya hanya bertanya secara acak. Senior Lin Yan tidak perlu mengingatnya. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Dia terus tersenyum saat berbicara dan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Ekspresi wajah Lin Yan akhirnya menjadi sedikit rileks setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin menyebut orang itu. Saya pikir Anda akan dapat melihat orang itu dalam kompetisi besar 1 bulan dari sekarang. Namun, saya akan memberi Anda beberapa saran terlebih dahulu. Jika Anda bertemu orang itu dalam kompetisi, Anda tidak boleh membuat marah orang itu apapun yang terjadi. Anda juga bisa mengaku kalah jika tidak memungkinkan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan tenang. Seberapa kuat orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat?
Xiao Yan tiba-tiba merasakan keingintahuan pada orang itu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu orang menakutkan macam apa orang itu agar Lin Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia memiliki 3 kepala dan 6 anggota tubuh? Bagaimanapun, kamu mungkin tidak akan bertemu orang itu. Kesulitan Anda mengisi ke-10 besar lebih dari 10 kali lebih sulit daripada mengalahkan Bai Cheng. Saat ini, semua orang di 10 besar itu, tanpa kecuali, berada di puncak kelas Dowling. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Di saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki Dou skill yang kuat di tangan mereka. Kekuatan bertarung mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seseorang di kelas Bai Cheng. Lin Yan tertawa. Kata-kata lugasnya tidak meninggalkan banyak wajah untuk Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang sikap terus terang Lin Yan ini dan hanya bisa berbicara dengan samar. Saya akan melakukan yang terbaik. Mengapa kita tidak bertengkar? Jika Anda bisa mengalahkan saya atau menanggung beberapa pertukaran di tangan saya, Anda mungkin memiliki kesempatan. Tatapan Lin Yan berputar 2 putaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi sangat panas saat dia membuat sugesti dengan cara yang agak mendesak. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat sikap haus Lin Yan. Kecanduan orang ini untuk bertarung hampir sebanding dengan Wu Hao. Dia tidak ingin menghabiskan tenaga untuk melawan orang semacam ini, yang akan berubah menjadi orang gila begitu mereka mulai bertarung. Karena itu, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saya saat ini belum pulih. Mari kita tunggu masa depan. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar penolakan Xiao Yan. Setelah berlatih selama setengah bulan di dalam menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, dia bisa merasakan tangannya menjadi gatal. Dia benar-benar berharap akan ada seseorang yang akan mengizinkannya melakukan pertarungan tanpa beban yang menyenangkan. Xiao Yan buru-buru menarik diri dari topik percakapan ini saat dia melihat sikap Lin Yan. Dia tidak sabar untuk menemukan alasan untuk mengirim yang terakhir pergi setelah berbicara sebentar dengannya. Sun Er tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan mengirim Lin Yan dan menutup pintu dengan berat. Namun, dia buru-buru menarik senyumnya saat melihat mata Xiao Yan yang marah dilemparkan. Dia berbicara dengan sikap cakap, aku tahu bahwa Xiao Yan bukan GG yang takut padanya, tetapi kamu hanya khawatir bahwa kamu akan melukainya saat bertanding. Kamu bisa pamer saja. Xiao Yan mengusap hidungnya karena malu setelah diberi catatan bersih oleh Sun Er. Tatapannya melirik cuaca di luar dan merenung sejenak sebelum berbicara. Saya ingin pergi dan melihat-lihat tempat Penatua Hao. Dia mengontrol gudang obat di Akademi Dalam, dan saat ini aku kekurangan bahan obat tertentu. Jika dia memilikinya, saya harus mendapatkannya darinya apapun yang terjadi. Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya, kamu kekurangan bahan obat. Baru-baru ini, kelompok pengumpul obat dari Pansgate kami dibentuk. Selain itu, mereka telah cukup sering memasuki pegunungan, dan memiliki sedikit panenan yang bagus. Mereka mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan. Xiao Yan tersenyum pahit. Bahan obat yang dia butuhkan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nilai-nilai mereka adalah sesuatu yang dapat diketahui hanya dengan berpikir. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan niat baik Sun Er. Oleh karena itu, dia akhirnya mengucapkan nama bahan obat terakhir yang dia kurangi. Buah api es asparagus. Alis Sun Er mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam untuk beberapa saat setelah mendengar nama ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memeriksa daftar apa yang telah dipanen oleh kelompok pengumpul obat tetapi tidak menemukan ramuan obat ini di antara nama-nama yang terdaftar. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat Sun Er bertindak seperti ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er sebelum membuka pintu dan pergi. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan begitu dia meninggalkan rumah. Dia menemukan tempat terpencil sebelum memanggil sayap awan ungu. Akhirnya, dia melompat tinggi ke langit sebelum terbang keluar dari area siswa baru. Tatapannya melirik ke bawah ketika dia terbang melewati pintu masuk dan memang menemukan beberapa orang sedang menyelinap di samping pintu masuk menjaganya.
Dia segera tertawa pahit. Saat dia mengepakkan sayapnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang menghilang ke kejauhan di bawah penutup langit yang secara bertahap menjadi gelap. Ada banyak ahli dalam Akademi Dalam dan Xiao Yan tidak ingin mengundang masalah. Oleh karena itu, dia mendarat di tempat di mana hanya ada sedikit orang setelah menghindari orang-orang yang memiliki pikiran untuk menantangnya. Dia menarik sayap awan ungu sebelum dia dengan cepat berjalan ke gudang mengelola bahan obat dari Akademi Dalam. Sebagai tempat Akademi Dalam menyimpan bahan obat yang berharga, gudang yang mengelola bahan obat ini memiliki keamanan yang cukup ketat. Tidak hanya ada Penatua Hao, seorang douang, yang menjaga tempat ini, tetapi ada juga lebih dari 10 instruktur yang berpatroli selama 24 jam sehari. Tempat semacam ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh siswa biasa. Mungkin itu karena Penatua Hao telah memberikan instruksi sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak diusir darinya setelah dihentikan oleh instruktur patroli. Sebaliknya, setelah mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, yang terakhir membawa Xiao Yan ke Penatua Hao. Hehehe, dalam 2 bulan aku tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dowling. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng, yang merupakan bintang 6 Dowling. Kamu benar-benar tidak buruk. Penatua Hao, yang awalnya memeriksa bahan obat yang disimpan dengan tergesa-gesa meletakkan barang-barang di tangannya ketika dia mendengar Xiao Yan datang mencarinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya masuk sebelum tersenyum dan menatap Xiao Yan. Jelas dia sudah mendengar masalah itu di Fighting Arena. Aku hanya beruntung. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Elder Hao saat dia tersenyum. Hanya setelah instruktur pergi, dia diam-diam berbicara tentang maksud kunjungannya. Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Hao terutama karena saya kekurangan bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, saya ingin datang ke sini untuk melihat dan melihat apakah saya dapat menemukannya. Hehehe. Sekarang kekuatanku telah meningkat sedikit, aku kemungkinan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil kekuatan naga itu. Tatapan Xiao Yan dengan saksama mengamati ekspresi Penatua Hao. Hanya setelah melihat wajah yang agak bahagia yang terakhir setelah dia mendengar beberapa kata terakhir, Xiao Yan menghela napas lega. Hehehe, ramuan obat yang ditempatkan di sini cepat atau lambat akan diambil oleh bajingan tua dari Departemen Alkemis dengan menggunakan beberapa alasan. Penatua Hao melambaikan tangannya dan berjalan mendekati Xiao Yan dengan sikap yang agak sungguh-sungguh. Dia menepuk bahu Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan, aku tidak akan mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu kepadamu. Jika Anda hanya dapat memurnikan 1 pil obat yang saya rasa puas, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil 1 bahan obat acak dari gudang ini. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan terkejut. 1 jenis ramuan obat dengan imbalan pil obat yang akan membuatnya puas. Ini, Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya memanfaatkan Anda. Saya pikir ramuan obat yang bahkan menurut Anda sulit ditemukan kemungkinan akan sangat langka. Anda tidak akan rugi jika Anda menukar pil obat dengan bahan obat tingkat ini. Apa yang kamu katakan? Penatua Hao tertawa, dengan jelas memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya ketika dia melihat yang terakhir ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah diam-diam merenung sebentar. Jika tempat ini benar-benar memiliki bahan obat terakhir yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah, buah api es asparagus, dia tidak benar-benar kalah dengan menggunakan pil kekuatan naga untuk menukarnya. Namun, dia tidak akan rugi hanya jika dia menukar ramuan obat ini. Jika itu adalah ramuan obat lain, sepertinya bisnis ini tidak sepadan. Baik, kami akan melakukan seperti yang disarankan Penatua Hao. Senyum cemerlang muncul di wajah Penatua Hao ketika dia mendengar Xiao Yan setuju. Kerutan di dahinya juga menjadi lebih rileks. Dia secara acak membuang item putih salju dan berkata, ini adalah tempat di mana gudang manajemen menyimpan bahan obat yang paling berharga. Pergi dan cari di sana. Anda dapat datang dan memenuhi transaksi kami jika Anda menemukannya. Xiao Yan buru-buru menerima item putih salju itu. Matanya meliriknya. Ini sebenarnya adalah pelat batu giok yang terbuat dari batu giok putih. Ada berbagai tanaman obat yang menyerupai kehidupan terukir di atasnya. Aroma obat yang samar merembes keluar darinya, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia.
Akademi dalam ini benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Bahkan pelat giok ini sebenarnya dibuat dengan bahan giok yang sangat langka. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya saat dia memegang piring giok. Dia tidak terus tinggal, tetapi berbalik dan berjalan ke pintu yang menuju ke gudang bahan obat. Betul sekali, teman kecil, ingatlah untuk hanya mencari hal yang Anda butuhkan. Jangan menyentuh apapun secara acak. Ada jejak energi pada benda-benda itu. Saya akan bisa merasakannya segera setelah disentuh sedikit. Penatua Hao mengingatkan sebelum Xiaoyan masuk. Bahan obat di dalamnya terlalu berharga dan akademi dalam tidak bisa mentolerir jika tidak mengambil tindakan pencegahan. Hehehe, Penatua Hao, Anda dapat yakin. Xiaoyan bukanlah orang yang tamak. Xiaoyan tertawa. Dia mengerti bahwa Penatua Hao sedang mengingatkan dia untuk tidak serakah. Karena itu, dia langsung memberikan balasan. Penatua Hao hanya bisa tersenyum canggung setelah Xiaoyan mengungkap arti kata-katanya. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi duduk kembali ke kursi untuk memeriksa dokumen bahan obat. Xiaoyan tersenyum sedikit, mendorong pintu, dan masuk. Sebuah koridor luas berada di belakang pintu. Xiaoyan mengikutinya sampai akhir di mana energi samar menutupi tempat itu. Tatapannya melihat ke segala arah. Ketika dia melihat takik di dinding di sampingnya, Xiaoyan mengambil langkah maju dan dengan hati-hati menempatkan batu giok putih ke dalamnya. Cahaya energi di depannya berangsur-angsur menjadi lemah saat pelat giok putih beristirahat di takik. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Xiaoyan mengambil piring giok putih itu. Dia menatap pintu kayu yang tersembunyi di balik penghalang energi dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Setelah itu, dia membuka pintu dan memasuki gudang obat ini, yang dipenuhi oleh wewangian obat. Di belakang pintu kayu adalah ruangan luas yang ditutupi oleh cahaya fluoresen yang redup. Xiaoyan perlahan berjalan, saat dia menatap ke segala arah. Kejutan perlahan melonjak ke wajahnya. Dinding bagian dalam dari seluruh ruangan dibungkus dengan lapisan batu giok berwarna putih krem. Bahkan tanah di bawah kakinya disatukan oleh potongan-potongan batu giok putih yang tersusun rapi tanpa adanya garis retakan. Cahaya neon redup itu sebenarnya dipancarkan dari potongan batu giok putih ini. Karya agung yang luar biasa. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan berseru pada dirinya sendiri. Potongan giok putih ini sangat mahal. Namun, ternyata cukup efektif bila digunakan untuk mengawetkan bahan obat. Dalam lingkungan kedap udara semacam ini, ramuan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan sedikit pun efek obatnya. Selain itu, waktu penyimpanannya sangat lama. Pengaturan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan penggunaan cincin penyimpanan Xiaoyan untuk menyimpan bahan obat. Ruangan luas yang dikelilingi oleh batu giok putih memiliki beberapa trotoar built-in. Diposisikan di kedua sisi jalan setapak adalah rak tinggi dan besar yang dibangun dengan batu giok putih. Xiaoyan secara acak memasuki salah satu dari mereka dan tatapannya mengarah ke rak. Segera, berbagai ramuan obat unik, yang sekilas bisa dikenali sebagai sangat langka, diam-diam ditempatkan di sana. Berbagai wewangian obat dengan aroma yang berbeda mengalir keluar. Yin Magical Flame Grace Purple Spirit Plastic Flower ini tampaknya disebut Cold Blood Fruit. Langkah kaki Xiaoyan mengikuti jalan setapak di sebelah rak saat dia perlahan berjalan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan kejutan di wajah Xiaoyan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menyebutkan beberapa bahan obat. Namun, dari wewangian obat yang dikeluarkan bahan obat ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka termasuk dalam sejenis obat mujarab di mana orang tidak dapat menemukan satu dari 10.000 bahan obat. Xiaoyan selesai berjalan di satu koridor setelah menghabiskan hampir 10 menit. Meskipun buah api es asparagus yang dia butuhkan tidak ada, berbagai bahan obat lain yang sangat langka itu menyebabkan jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Tenggorokan Xiaoyan berguling saat dia menelan seteguk air liur. Jika bukan karena alasannya yang masih ada, sepertinya dia tidak akan bisa menahan untuk menyimpan semua bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, pikiran ini ditekan olehnya saat itu melintas di dalam hatinya. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu, sepertinya dia tidak akan bisa tinggal di akademi dalam lebih lama lagi. Jika ini masalahnya, masalah dia yang ingin mendapatkan Flame Heart Flame juga akan gagal.
Bahan-bahan obat ini mungkin berharga dan langka, tetapi sangat pucat jika dibandingkan dengan yang terakhir. Mata Xiaoyan menatap tajam ke cabang pohon kering yang berwarna merah darah dan membentuk bentuk bengkok yang tampak seperti ular piton yang berkelok-kelok. Kecepatan keluarnya air liur di mulutnya menjadi lebih cepat. Dia mengenal hal ini. Yao Lao pernah memberitahunya bahwa Blood Python Brand ini adalah bahan obat yang sangat langka. Selain itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil Dowling. Pil Dowling pada dasarnya adalah salah satu pil obat tingkat 6 yang paling dicari di benua Douqi. Pil obat semacam ini hanya bisa dikonsumsi di dalam kelas Douwang. Selama seseorang mengonsumsi satu pil selama periode waktu ini, seseorang akan dapat menaikkan levelnya dengan 1 bintang tanpa risiko apapun. Tentu saja, seseorang hanya dapat mengkonsumsi 1 di dalam kelas ini. Jika seseorang mengkonsumsi lebih dari itu, seseorang hanya akan membuang pil karena resistensi terhadap efek obat yang telah terbentuk. Bayangkan, menaikkan 1 level di kelas Douwang adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan dengan beberapa tahun. Namun, pil obat kecil ini bisa menyelamatkan akumulasi bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada efek samping. Elit Douwang itu tidak bisa membantu tetapi menjadi gila karenanya. Saya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya dari Blood Python Brand. Dia tertawa pahit sebelum dengan paksa membalikkan tubuhnya dan memaksa dirinya berjalan ke koridor lain untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Ada hampir 6 hingga 7 jalan setapak di seluruh ruang giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat ditempatkan di atasnya. Apalagi, semuanya dari kategori yang sangat langka. Xiaoyan berjalan menyusuri koridor demi koridor. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya bersinar saat dia menatap rak di depannya. Di rak ada piring giok yang sangat indah dengan buah seukuran telapak tangan diletakkan di atasnya. Buah ini ternyata cukup unik. Setengahnya berwarna merah sedangkan separuh lainnya berwarna putih. Xiaoyan bisa merasakan panas merembes keluar dari sisi berwarna merah meskipun dia berjarak 2 kaki. Sisi berwarna putih, di sisi lain, memancarkan suhu sedingin es yang sama sekali berbeda. Kedua afinitas yang sangat berbeda ini digabungkan dengan sempurna menjadi satu buah. Harus dikatakan bahwa alam benar-benar unik dan tak tertandingi. Selain itu, ada tanda garis samar menyebar di permukaan buah ini yang mengandung 2 kesamaan es dan api. Garis-garis ini ada di semua tempat dan tampaknya memiliki pola tersembunyi tertentu. Namun, jika seseorang mempelajarinya dengan hati-hati, seseorang akan melihat sekelompok kekacauan total yang tidak dapat dipahami. Xiaoyan terkejut saat melihat buah unik ini. Meskipun Xiaoyan belum pernah melihat apa yang disebut buah api es asparagus sebelumnya, dia masih bisa menyimpulkan dari deskripsi Yao Lao bahwa benda di depannya harus menjadi bahan obat terakhir yang dia cari dengan getir, buah api es asparagus. Saya akhirnya menemukannya. Akademi dalam ini memang memiliki banyak koleksi. Ia bahkan mampu memiliki ramuan obat yang langka. Kegembiraan di wajah Xiaoyan sulit disembunyikan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan buah api es asparagus. Namun, dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan yang sangat halus dan kecil sepertinya muncul entah dari mana dan mengambil buah api es asparagus dari piring giok di bawah tatapan Xiaoyan yang tak tertandingi. Xiaoyan sebenarnya tidak dapat bereaksi pada saat targetnya direnggut. Tatapannya menatap piring giok kosong itu dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh seperti kilat. Tatapannya menimbulkan keterkejutan saat dia melihat ke samping. Sudut mulut Xiaoyan berkedut sedikit saat tatapannya yang terkejut melihat pemilik tangan kecil di sampingnya. Orang yang muncul di samping Xiaoyan adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih yang setinggi pinggangnya. Gadis kecil itu tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun. Rambut ungu pucatnya dibiarkan sampai ke pinggang dan wajahnya sangat lembut. Penampilan gadis itu cantik putih dan jernih, dan sepasang mata berair hitamnya berkedip pada Xiaoyan. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan guncangan di hati Xiaoyan secara bertahap menghilang. Tenggorokan Xiaoyan menggulung sedikit. Tatapannya beralih ke bawah perlahan hanya untuk menemukan bahwa tangan kiri gadis kecil itu memegang bahan obat berwarna emas yang tampaknya memiliki afinitas emas.
Tangan kanannya mengepalkan erat target perjalanannya saat ini, buah api es asparagus. Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia mengingat kejadian itu sebelumnya dan kejutan tiba-tiba memenuhi hatinya. Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah api es asparagus sebelumnya, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Gadis kecil berpakaian putih itu membuka matanya yang besar dan polos dan mengamati Xiaoyan sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba mengambil ramuan obat yang tampak seperti emas di tangannya dan meletakkannya di mulut kecilnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar berpikir untuk menggigitnya. "Jangan!" teriak Xiaoyan sebagai aksi refleks saat melihat aksi gadis kecil itu. Dia mengenali ramuan itu adalah ramuan obat langka bernama Heart Gold Pu. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan tentang menggunakan gigi untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Gadis kecil itu benar-benar mengabaikan tangisan Xiaoyan. Giginya yang rapi, seputih salju, dan kecil digigit dengan kekuatan besar. Segera, suara jernih seperti batu gunung yang pecah mulai bergema di dalam ruangan yang luas. Xiaoyan tumpul saat dia melihat celah kecil di Heart Gold Pu. Orang masih bisa melihat bekas gigi di tempat celah itu. Tetesan cairan warna kuning keemasan menetes keluar dari celah dan mendarat di lantai batu blok seputih salju, tampak sangat mencolok. Berderit-berderit, mulut gadis kecil itu membungkus Heart Gold Pu yang telah dia gigit dan giginya berulang kali. Seutas cairan kuning keemasan keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, itu menetes ke dagunya. Emas keras logam keras itu seperti camilan biasa di mulut gadis kecil ini karena dengan mudah dikunyah menjadi beberapa bagian sebelum ditelan ke dalam perutnya. Tatapan kosong Xiaoyan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan pulih. Saat dia mengamati cairan kuning keemasan di sudut mulut gadis berpakaian putih di depannya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Bukankah ini terlalu menyia-nyiakan hal-hal yang langka secara alami? Gadis kecil berpakaian putih menggunakan punggung tangannya yang merah muda untuk menggosok cairan kuning keemasan dari sudut mulutnya. Dia melirik Xiaoyan. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya yang besar dan hitam pekat. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat buah api es asparagus di tangannya yang lain. Dia membuka mulut kecilnya dan tampaknya benar-benar berniat untuk menggigit benda ini. Tindakan gadis kecil itu langsung mengejutkan Xiaoyan hingga dilanda teror. Buah api es asparagus ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan susah payah. Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa menemukan yang kedua? "Jangan makan itu!" Xiaoyan berteriak sekali lagi. Xiaoyan tidak bisa diganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah api es asparagus. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil gadis kecil itu, yang masih memegang pu emas keras terulur seperti kilat. Akhirnya, dia mengulurkan dua jari putih salju merah muda dan dengan lembut mencengkeram telapak tangan Xiaoyan. Meski tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah saat kedua jarinya mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan sedikit menggerakkan tangannya. Segera kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini monster macam apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan tidak dimiliki Douang di usia yang begitu muda. Ini sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya saat dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Mulut kecil gadis kecil berpakaian putih itu bergerak sedikit setelah mencengkeram telapak tangan Xiaoyan. Suara lembut bergerak yang tajam dari seorang gadis kecil membawa ketidakpedulian seperti yang terdengar di dalam ruangan. Xiaoyan tidak tahu apakah dia salah, tapi dia bahkan merasa bahwa suara lembut ini mengandung niat membunuh. "Kamu ingin mengambil barang saya?" Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.